untuk sedikit tabarruk ngalap berkah terhadap ma'asasahul muassis, sesuatu yang digagas oleh muassis, yaitu Simbah Kiai Haji Rayyani almarhum. Ma'ana illa as-sam'a wa ta'ah, saya cuma nderek dawuh. Sekalian juga saya semakin pede karena di samping-samping saya ada keluarga beliau, dan insya Allah nanti ketika ada penjelasan yang kurang pas, insya Allah husnudzon saya, beliau akan mengingatkan saya. Jadi niat kita ngaji bersama-sama. Seperti yang dibacakan oleh qari tadi, hadis ini tertulis di sini hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diceritakan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhr At-Tausi Al-Yamani. Abdurrahman namanya bin Sakhr At-Tausi Al-Yamani, orang Yaman. Beliau masuk Islam sampai meninggalnya Rasulullah itu enggak lama, sekitar 3 tahunan. 3 tahun kemudian masuk Islam di hadapan Rasulullah. Setelah itu Abu Hurairah itu minta doa pada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya masih kafir, anaknya sudah Islam, ibunya masih kafir. Jadi nggak asing kalau sekarang kadang-kadang anaknya tekun di pesantren, anaknya Masya Allah mantap ibadahnya, kadang-kadang sebagian dari keluarga belum juga mengerjakan kewajiban sholat. Ada yang seperti itu. Seperti ini Abu Hurairah itu masuk Islam, ibunya masih kafir. Tapi langkah yang diambil oleh Abu Hurairah radhiyallahu an adalah minta doa pada Rasulullah supaya ibunya dikasih hidayah. Supaya ibunya dikasih hidayah. Makanya kadang-kadang sebagian santri sawan ke dalam kiai, ke muassis, kemudian simbayai, maaf, doakan keluarga saya istiqomah dalam ibadahnya karena sebagian dari mereka ada yang belum melaksanakan. Itu berarti langkah yang ditempuh oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi akhirnya Rasulullah mendoakan pada ibu Abu Hurairah supaya masuk Islam. Setelah itu kemudian Abu Hurairah pulang. Perjalanan jauh, Pak. Demi keimanan, demi keislaman, antara Yaman dan Madinah itu jauh. Mungkin lebih dari ya sekitar 700 kilo lah. Kita bayangkan menempuh jarak segitu panjangnya, begitu jauhnya demi keimanan. Kadang-kadang anak-anak kita, ya, kita berada di kampung yang jauh dari pesantren, kemudian mencari ilmu di pesantren. Itu demi mencari keimanan, keislaman, atau mencari bobot keimanan dan bobot keislaman. Itu sudah dicanangkan oleh sahabat Abu Hurairah, orang Yaman pergi ke Madinah untuk iman dan Islam. Itu Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah pulang. Setelah pulang, ibunya tahu Abu Hurairah itu. Ketika Abu Hurairah terlihat dari jarak jauh, pintu rumahnya ibunya ini ditutup. Kemudian didodok,
Ibu kalau bahasa kita masih belum dibuka, dodok lagi belum dibuka lagi, sampai kesekian kalinya akhirnya dibuka. Setelah dibuka, Abu Hurairah tanya, "Bu, kenapa tadi kau ditutup?" Akhirnya ibunya menjawab, "Abu Hurairah, ketika aku melihat kelibat-kelibat kamu dari jauh, langsung hati saya ingin ikut ke agama kamu." Masya Allah, doanya Rasulullah, doanya Rasulullah. Akhirnya ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Masya Allah, doanya Rasulullah begitu cepatnya ya. Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Sungguh Allah Ta'ala berfirman, ini hadis namanya hadis qudsi. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi, ada Al-Qur'an. Semua itu baik Al-Qur'an, baik hadis qudsi atau hadis nabawi, itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis qudsi itu bedanya dengan hadis nabawi. Kalau hadis qudsi itu lafadznya dari Rasulullah, yang maknanya min indillah. Kalau hadis syarif, hadis nabawi, maknan wa lafdzan, baik maknanya atau konteks kalimahnya dari Rasulullah. Tapi walaupun konteks lafadznya dari Rasulullah, tapi itu adalah wahyu, karena Al-Qur'an memberi penjelasan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang diucapkan, yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah kecuali wahyu, ya. Hanya saja bedanya, kalau hadis qudsi dengan Al-Qur'an itu bedanya subutnya bitawatur. Kalau Al-Qur'an, kalau hadis qudsi itu bil ahad, walaupun 1-2 orang yang meriwayatkan, itu namanya hadis qudsi. Kalau Al-Qur'an bitawatur, gak mungkin secara akal orang bikin kebohongan terhadap Al-Qur'an. Kalau hadis qudsi dibaca, maka enggak seperti khususianya Al-Qur'an yang setiap hurufnya 10 kebaikan. Dikatakan al-harfu bi asyrin, satu huruf dari Al-Qur'an kalau dibaca itu 10 kebaikan. Itu pun kalau dibaca di luar sholat dan tanpa wudhu. Kalau Al-Qur'an dibaca di saat kita sholat, maka per hurufnya 100 kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli Quran. Amin Allahumma amin. Satu hurufnya 100 kebaikan. Kalau kita angan-angan Al-Fatihah yang kita baca di saat kita sholat, baik fardu atau yang sunnah, jumlah hurufnya 155. Kalau baca Fatihahnya, kalau baca Malikinya pendek, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, itu 155. Kalau kita baca, dan yang sering kita baca di Indonesia adalah apa? Bil alif, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, 156. Kita kalikan 156 kali 100, berapa kebaikan yang kita dapat? Masya Allah. Itu baru Fatihahnya 1 rakaat. Kalau 4 rakaat ditambah lagi surat-suratnya dibaca, berapa kebaikan yang kita dapat? Makanya dikatakan fafarduhu afdalul furud
wa nafluhu afdalun nawafil. Salat itu kewajibannya termasuk lebih baik baginya kewajiban, dan sunnahnya termasuk sebaik-baik kesunatan. Mudah-mudahan ahli salat semuanya, amin Allahumma amin. Kemudian kalau hadis qudsi dibaca orang yang udzur, yang haid atau nifas, maka gak sampai dosa. Kalau Al-Quran dibaca orang yang haid atau nifas, maka dosa ya. Dan juga kalau hadis qudsi lafadznya nggak bisa ijaz, melemahkan musuh, tidak. Al-Quran bisa melemahkan walau biaqsadi suratin, walaupun dengan surat yang pendek. Terpendek surat dalam Al-Quran adalah inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu hadis bedanya hadis qudsi dan Quran ya. Makanya dulu sering kita dengar dari guru kita, Al-Quran itu hadi, menantang pada mereka yang enggak percaya Al-Quran. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dituruni surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, as-surata sampai akhir surat. Kemudian pengikut Musailimah Al-Kadzab bilang sama Musailimah, Muhammad malam ini dituruni surat yang namanya surat Al-Fil. Surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jawabnya Musailimah, saya juga dituruni surat Al-Fil. Akhirnya bagaimana bunyinya? Kata Musailimah Al-Kadzab yang mengaku nabi itu, Al-Fil, mal-fil, wa ma adra kamal fil. Al-fil hayawanun kabir, lahu udhunun kabir wa dhanabun saghir. Al-fil, gajah. Mal-fil, tahukah kamu gajah? Al-fil hayawanun kabir, gajah itu hayawan yang besar. Lahu udhunun kabir, punya telinga yang lebar, wa dhanabun saghir, punya apa? Buntut. Oh, buntut ya, kecil. Kata pengikutnya, ra'si ya apa ngene gitu. Bahkan pengikutnya Musailimah Al-Kadzab itu tahu iki gawe-gawe tok iki apa bahasa Al-Fil mal-fil. Makanya Al-Quran itu ijaz bi aqsadi suratin, walaupun surat yang terpendek bisa melemahkan, bisa menantang bagi yang mereka mau menantang. Ayo coba bikin kamu satu surat saja yang paling pendek seperti Al-Quran, gak bisa. Itu termasuk apa? Kehebatan Al-Quran ya. Innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya manusia itu kama adin, seperti tambang ya. Artinya semuanya kok sama semua, enggak, ada tingkatannya. Ada Rasul, ada Nabi, ada sahabat, ada tabi'in ila akhirih, ada kita-kita ini. Jadi kalau kita itu kelasnya orang biasa, jangan memosisikan seperti Nabi. Mana kowe? Jadi kemampuan kita nggak bisa seperti itu ya. Kemudian orang biasa itu kalau mujahadah ya, mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam ibadah, maka akan bisa jadi waliyan min awliyaillah, jadi wali ya. Jadi wali. Kalau Nabi nggak bisa, aku tak mujahadah sungguh-sungguh biar jadi Nabi, nggak mungkin bisa, karena Nabi Rasul itu ada pemberian langsung dari sananya. Kalau derajat wilayah itu bisa digapai dengan mujahadah, banyak zikir, banyak ibadah, itu bisa. Makanya di Al-Quran dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
wa innallaha la ma'al muhsinin. Man ada li waliyan, asalnya man ada waliyan li, barang siapa yang menyakiti kekasih saya, kekasih saya. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi, ya. Tadi dikatakan adzantuhu ngidini, enggak. Adzantuhu apa perlu, ya. Kasih tahu. Karena adzana, adzina dengan adzana beda, ya. Di Al-Quran ada lafal wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa adzin, adzin itu kasih tahu, makanya adzan ya. Adzan ketika masuk sholat itu apa? Adzan ya. Adzana. Kalau adzan tuhu ngasih tahu, adzan itu ngasih tahu bahwasanya waktu sudah masuk. Adzan tuhu aku kasih tahu dia bil harbi, barang siapa musuhi atau menyakiti wali saya, maka aku kasih tahu dia akan diperangi. Diperangi itu bukan berarti langsung mati, enggak. Tidak harus mati seketika, tapi yang dikhawatirkan adalah mati su'ul khotimah. Itu yang dikatakan. Maaf ya, kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah NU itu punya dua saudara, ya sedulur lah. Yang satu memusuhi wali, yang satu memusuhi sahabat. Allah, naudzubillah min dzalik. Ana wong sing gak seneng karo wali, ana wong sing gak seneng karo sahabat. Ya kita berdoa mudah-mudahan mereka dikasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senang para wali, senang sahabat juga. Ini ada yang memusuhi wali, ada juga yang hebat lagi memusuhi sahabat. Masya Allah. Sehingga sahabat dikafir-kafirkan dan sebagainya, ya. Jangan. Karena ketika orang itu menuduh sahabat kafir, berarti enggak secara langsung menuduh Rasulullah enggak berhasil mendidik sahabat-sahabatnya. Kalau sekarang sistem pesantren atau pendidikan, kelulusan kelas MI atau SD kelas 6, siswa 50, kok yang 48 enggak lulus, yang lulus cuma 2, berarti apa? Enggak berhasil mendidik siswanya. Nah, orang-orang yang menuduh sahabat itu adalah kafir kecuali si fulan, itu sama halnya menuduh Rasulullah enggak berhasil dalam mendidik sahabatnya. Alhamdulillah kita ikuti guru-guru kita, orang-orang tua kita punya kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Wali adalah wali, dari sahabat adalah sahabat, ya. Jadi man adali waliyan, barang siapa memusuhi wali saya, faqad adzantuhu bil harbi, aku kasih tahu dia bil harbi untuk diperangi. Adzantuhu bil harbi, sing merangi sinten? Allah Ta'ala. Tadi saya katakan tidak semua orang yang enggak suka wali atau menyakiti wali kemudian mati saat itu, enggak. Yang dikhawatirkan adalah ujung atau finish hidupnya. Karena yang namanya orang beruntung itu tidak di saat startnya, tidak, tapi finishnya. Kalau dulu sebagian teman yang nom-noman seneng nonton melihat Rossi itu apa? Balap motor GP dia. Motor GP. Kadang-kadang startnya ada yang menang. Pas finishnya jatuh, nah itu. Yang menang siapa? Bukan yang menang yang startnya awal tidak, tapi ketika finishnya. Lah orang itu ketika hidup itu adalah orang yang top atau orang yang beruntung
tidak dilihat dari startnya, tidak, ning di saat finishnya. Lah kadang-kadang orang yang menyakiti wali itu startnya katanya hebat, top banget, sukses orang itu ya. Tapi kadang-kadang pada akhirnya naudzubillah suul khotimah. Itu berarti pernah menyakiti wali dan belum taubat. Paham ya? Baik wali yang masih hidup atau wali yang sudah meninggal. Jangan disakiti. Kadang-kadang ada yang merusak makam para wali. Wali ini yang dia di gitu. Jangan, ya. Jangan sampai kita menyakiti wali. Lah, kemudian wali itu siapa? Itu. Wali itu siapa? Wali itu mastur. Ada yang masyhur, ada yang mastur. Maka dikatakan kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak orang yang top berkah wali sing mastur. Tadi yang kondang si fulan, tapi yang ngundangke gara-gara lewat wali yang tertutup. Mungkin kadang-kadang kalau saya cermati, ada kiai yang hebat, yang masyhur itu adalah bapaknya kiai itu biasanya. Padahal ibunya kiai itu siang malam berdoa untuk dia. Zaid anake Bakar ingkang kita mulyakake panjenenganipun Al Mukarram Kiai Zaid bin Bakar. Bakarnya yang nampak, yang kondang. Oh, anak Pak Bakar tuh. Ibunya nggak pernah dengar. Nggak ada kok. Yang kita hormati Bapak Kiai Zaid, anak laki-lakinya Dewi Maryam gitu. Nggak ada. Tertutup. Makanya jangan diremehkan ibu-ibu kita. Karena keberhasilan kita kadang-kadang lewat doa siang malam ibu kita yang mendoakan. Ya. Tapi beliau-beliau mastur, tertutup. Masya Allah. Ini wali ya. Ada wali yang masyhur, ada yang wali mastur. Ada yang wali masyhur seperti Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti Syekh Abu Aziz Al-Bustami. Itu masyhur, sehingga dikatakan barang siapa yang nggak percaya dengan karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, nggak percaya dengan karomahnya Syekh Abu Aziz Bustami, maka kufur dia, karena masyhur saking kondangnya. Ada juga wali yang mastur, dia wali tapi nggak ada yang tahu. Dulu ada salah seorang yang sowan ke kiai, Pak Kiai, saya minta ijazah. Gimana caranya? Saya itu punya asma mu'azzam, nama Allah Ta'ala yang jika diminta dengan nama itu maka sekaligus akan dikabulkan. Seperti doanya siapa? Wali Asif, umatnya Nabi Sulaiman. Itu ketika Nabi Sulaiman minta, aku minta Ars Balkis, singgasana Balkis datang saat ini. Dikatakan di Al-Quran, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Nabi Sulaiman, saya mampu mendatangkan singgasana Balkis ke sini Palestina sebelum panjenengan selesai mimpin rapat ini. Taruhlah 6 jam perjalanan Yaman ke Baitul Maqdis. Akhirnya ada umatnya Nabi Sulaiman yang tahu asma mu'azzam. Qala alladzi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana Balkis di Yaman sana ke sini sebelum jenengan mengejebke meripat. Asma mu'azzam. Akhirnya si tamu santri ini yang bilang gitu, saya minta ijazah asma mu'azzam. Oh, minta doa itu ya. Tolong kamu pergi ke pertigaan sana, kalau bahasa kita pergi sana ya. Derek
ikut arahan sang kiai ke sana. Ketika dia sampai di pertigaan, ada orang tua memanggul kayu bakar, dipukuli sama tentara. Aduh, Masya Allah, itu salah apa orang tua kok sampai dipukul seperti itu? Santri yang mau minta ijazah itu angan-angan yang gue pikiran nih, ya aku duwe asam mu'adzam tak dongake mati tentara we. Tapi dia enggak apa-apa, pokoknya gitu aja melihat. Masya Allah, kasihan ya, orang setua itu memanggul kayu bakar malah dipukuli sama tentara. Terus kembali ke kiai, balik kiai, kemudian gimana Cung, gimana kamu tadi lihat apa di sana? Saya lihat ada orang tua memanggul kayu bakar dipukuli sama tentara. Kemudian seandainya kamu punya asmaul azam, kamu minta apa? Saya doakan tentara tadi mati pokoknya. Kamu tahu yang manggul kayu bakar itu wali. Ya Allah, ya Allah, itu yang punya asmaul azam, yang tahu asmaul azam. Akhirnya santri geleng-geleng, ya Allah, iya. Itu namanya wali mastur. Nah, di sini man adali waliyan, barang siapa menyakiti kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi, aku akan kasih tahu dia untuk aku perangi. Apakah ada orang yang perang atau diperangi Allah Ta'ala kemudian menang? Enggak mungkin. Ini pertanda orang yang menyakiti wali Allah Ta'ala mati su'ul khatimah kalau belum taubat. Insyaallah, naudzubillah min dzalik. Makanya pesan sama adik-adik santri, jangan sampai menyakiti wali-wali. Hati-hati, ada wali yang mastur, ada yang masyhur. Hati-hati, jaga kehormatan orang tua kamu. Siapa tahu orang tua kamu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dari sini hukum itu, hukum di Islam itu ada 7, bagi kita ada 5. Ada fardu atau wajib, kemudian ada sunat, ada mubah, ada haram, ada makruh, ya 5. Yang keenam batil dan sihah 7. Hadis ini menjelaskan 2. Yang pertama fardu atau wajib, yang kedua sunat. Ala kulli hal, pahala wajib dan sunat itu jauh berbeda. Selisihnya jauh banget ya. Makanya seringkali kita dengar dari guru-guru kita memberi tahrid atau anjuran pada santri, pada anak-anak santrinya untuk melaksanakan dan mengistiqomahkan qabliyah subuh atau sholat fajar. Karena di situ ada hadisnya Rasulullah, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu di sarah-sarah kitab, raq'atul fajr itu diihtimalkan adalah qabliyah subuh. 2 rakaat qabliyah subuh itu dibanding dengan dunia seisinya, yang ada sawitnya, yang ada batu baranya, yang ada semua itu tambang, dibanding dengan qabliyah subuh yang jenengan kerjakan itu lebih baik qabliyah subuh. Itu qabliyah subuhnya, sunat. Gimana kalau subuhnya sendiri? Ya. Kalau qabliyah subuhnya saja dibanding dengan dunia seisinya masih unggul, masih utama qabliyah subuh, apalagi dengan sholat subuhnya. Okay. Ya, kita perhatikan dan kita istiqomahkan qabliyah subuh. Kemudian berikut jamaah subuhnya. Karena orang-orang yang selalu melaksanakan salat fard dengan jamaah itu berarti orang-orang yang mengerjakan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Imam
Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dalam tafsiran nafat atau dalam tafsiran surat, anishkurli wa liwalidaik, hendaknya kamu bersyukur pada aku Allah Ta'ala dan pada kedua orang tua kamu. Gimana caranya kita bersyukur pada Allah Ta'ala dan bersyukur pada kedua orang tua kita? Satu, ketika orang itu melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah. Menawi jenengan saged ngelampai sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah, jenengan sudah bisa mengerjakan anishkurli, hendaknya kamu bersyukur padaku, kata Allah Ta'ala. Wali walidaika, dan bersyukur kepada kedua orang tua kamu. Itu kalau orang itu selepas sholat fardu berjamaah kemudian memintakan maaf kedua orang tuanya. Paham nggih? Usahakan jamaah, selesai jamaah kemudian kita doakan orang tua kita. Insya Allah kalau kita bisa melaksanakan itu, maka kita tergolong dalam ayat anishkurli wa liwalidaik, ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya, tidak ada suatu ibadah yang lebih aku suka yang dipakai untuk mendekatkan diri padaku seperti ibadah fardu. Jadi paling top untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala adalah mengerjakan sholat fardu. Maaf, bukan kok jelek ya. Kadang-kadang 5 waktunya enggak melaksanakannya, enggak dilaksanakan. Tapi kalau sholat id bodoh, nang masjid KB 5 waktu enggak dikerjakan. Tapi kalau terawih, masya Allah, nyangklek napa tasbih, terus kalungan, sejadah, masya Allah ya. Apakah jelek? Enggak jelek, ya. Enggak jelek. Tapi sepatutnya yang diperhatikan adalah fardunya dulu. Fardu dulu. Kalau orang itu sudah merasakan fardu dengan baik, nah ini insya Allah dia akan dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sholat. Apalagi sholat. Ada ayat yang sering kita baca di saat kita sholat, wasjud waqtarib, ya kan? Wasjud waqtarib. Sujudlah waqtarib dan dekatlah. Orang yang memperbanyak sujud, memperbanyak ibadah sholat, maka insya Allah dia akan merasa dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waqtarib itu disebutkan setelahnya wasjud waqtarib. Nah, gimana cara kita sujud? Kalau cara kita sujud di Al-Quran dijelaskan warka'u ma'ar raki'in. Ini rukuk bareng-bareng karo wong sing rukuk kuwi lah. Berarti napa? Jamaah. Mudah-mudahan ada jamaah semuanya, amin Allahumma amin. Yang tua atau yang masih belajar di pesantren, mudah-mudahan ahli jamaah semuanya. Makanya sebagian ulama itu kalau ibadah, dia ibadah yang fardu-fardu, enggak yang sunat. Gimana caranya? Karena fardu itu ada fardu as-sholatan, memang dari sananya kewajiban, seperti sholat 5 waktu, haji bagi mereka yang belum pernah haji, kemudian zakat, kemudian apalagi lah banyak ya. Dia enggak mengerjakan kecuali ibadah yang fardu. Gimana caranya? Kula paringi bocoran gitu. Caranya dinazari. Tapi kalau belum terbiasa jangan ya. Kalau sudah terbiasa jamaah, terbiasa qobliyah ba'diyah, dinazari enggak apa-apa. Gimana caranya? Nanti gini, berangkat ke masjid mau jamaah, aku nazar jamaah sholat zuhur di masjid ini. Yang awal jamaah hukumnya adalah sunat, ada yang mengatakan fardu kifayah dan sebagainya. Ketika jenengan nazari maka jamaah jadi wajib. Makanya jenengan sholat zuhur jamaah, zuhur wis wajib, jamaah juga wajib. Ganjarannya gede banget itu.
Qabliyah ba'diyah hukumnya adalah sunat. Tapi ketika jenengan nazari maka jadi wajib. Nah, iki wa maftarat wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Nah, jadi ibadah sunat gimana caranya diwajib dinazari. Insya Allah pahalanya besar. Makanya sebagian guru saya kalau Ramadan itu semua ibadahnya dinazari semuanya. Puasanya wajib, kemudian sholatnya wajib, jamaahnya sunat, qabliyah ba'diyah sunat, duha sunat, witir sunat, kemudian salat tarawih sunat. Dia nazar, aku nazar sholat tarawih berjamaah, aku nazar sholat tarawih berjamaah. Nah, itu nanti tarawihnya jadi wajib, ganjarannya besar banget. Tapi kalau kurang terbiasa, yang hati-hati dulu. Khawatirnya sudah terucap nazar, kemudian nggak bisa melaksanakan, ini repot ya. Sing sae, nek ngelampai sholat fardu sing sae. Baik kesunatan yang dikerjakan di saat atau di dalam sholat fardu atau sebelumnya. Makanya kemarin saya ngaji di mana? Saya jelaskan gini. Kadang-kadang kekurangan kita, orang-orang yang masih muda seperti kita ini, suka mengajar tapi kurang beramal. Waktu di Jawa sana, saya suka dengar anak-anak yang ngajar, anak kecil-kecil, fasolatan atau yang lainnya. Nah, ngajar fasolatan. Kalau ngajar fasolatan, ya usolli, kemudian Allah Akbar kabiro ila akhiri, dibaca semuanya itu, dibaca semuanya. Tapi giliran yang mengajar itu sholat, malah nggak pakai usolli, langsung Allahu Akbar, langsung Bismillah tambah a'udhu, waladhdallin tambah amin. Padahal di saat dia mengajar anak kecil, semuanya lengkap semuanya. Memang itulah ya, karena umur-umuran. Makanya dulu ada orang tua ya. Orang tua itu biasanya sing ngebek-ngebeki majelis ilmu, sing ngebek-ngebeki masjid mushola. Jenengan perhatosake ya. Sing barisan pertama kedua kuwi langsung sing nunun pisan wis tua-tua niku gitu. Sing rada mbungkuk wisan ta. Iya. Itu beliau-beliau mengaji pada seorang ustadz anu bang jamaah banyak. Mantep. Lho sing ngajari ku ning ndi wonge mau gak ono. Ning ndi kono. Kadang yang muda azan, selesai azan pulang. Duh. Komat nak. Nandi bocah mau. Kok gak ono lho. Mbah-mbah masih aktif nunggu di situ, yang adzan nggak ada. Loh, ini kan masya Allah kekurangan kita ya. Nah, makanya ada makna hadisnya Allahumma rzuqna imanan ka imanil ajaiz. Allahumma rzuqna imanan ka imanil ajaiz. Mana hadisnya? Ya Allah, berilah aku kemantapan iman seperti imannya orang yang tua-tua itu. Orang tua itu. Nah, dulu ada di saat khalifah siapa gitu ada orang tua. Kemudian di alun-alun lah kalau sekarang. Alun. Ini ada ulama yang mengarang kitab tentang tauhid, masalah tauhid. Top disodorkan ke kerajaan, dapat nominasi nomor 1 lah karangannya. Top gitu. Ini kitab karangan top ini tentang tauhid. Nah, akhirnya dari kerajaan ngasih jawaiz hadiah, kitab ini akan diarak diarak tahu Pak ya, diarak di alun-alun kerajaan. Ada orang tua tanya pada anak muda, nah itu apa kok rame-rame, ada apa toh? Loh mbah belum tahu ya?
saat ini hari ini kerajaan akan mengirap atau ngarak karangan kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang top masalah tauhid. Masalah apa? Tauhid. Kata orang tua, loh. Apa ya ana sing ragu karo pengirane apa ya? Kok nganti dikarang ke tauhid barang kuwi. Wong tua wis mantep jamaah gedung-gedung sing ustadz malah gak jamaah. Sing diundang nang musala hayya ala shalah tekan musala tekan masjid sing adzan gak ono nindi wonten ngoten lho masyaallah. Kadang-kadang wong tua barang iki enak kono ngaji nang mondok ngaji TP iki malah wong tuane nyekel HP lho iki nandi bapak sing opera-opera gak ono gitu. Itulah kita gitu. Masya Allah kita mudah-mudahan Allah Ta'ala ngasih hidayah kita semuanya. Innallahumma amin. Hidayah itu tidak kok tahu kebaikan, tidak Pak, tidak hanya itu. Hidayah itu tidak hanya mengetahui kebaikan, tapi yang mengerjakan kebaikan. Kalau tahu kebaikan, ukuran dan umuran saya seperti ini, iki ngapik jamaah, iki tahu Pak, tapi gak pernah merasakan, gak dapat hidayah. Padahal ketika kita sholat minta hidayah berapa kali? Sering kali. Ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali satu hari. Itu kalau fardunya saja. Qabla ba'diyah jangan hitung. Belum lagi kita yang punya kefahaman subuh kunut Allahumma hadini fi man hadait gitu. Ning setelah sholat ya begitu saja Mas Yan. Katanya tadi minta hidayah. Hidayah itu tidak hanya mengetahui kebaikan, tapi melaksanakan kebaikan yang diketahui. Gitu. Melaksanakan kebaikan yang diketahui. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah min Allah. Allahumma amin. Tidak hanya mengetahui kebaikan, tapi mengetahui kebaikan sekaligus mengerjakannya. Jadi jenengan perhatikan ibadah fardunya, ya, karena itulah yang terbaik untuk dipakai mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku, jenengan perhatikan, dan hambaku, dipanggil hambaku ya masyaallah. Dulu kalau waktu di Jawa Timur, kalau pondok itu ya, santri-santri yang ikut ndalem namanya kawulo ndalem, kawulo yang bayai, kawulo yang bayai ngemawuro nanggone bayai ya, mencucikan bajunya, kemudian nyapu rumahnya dan seterusnya lah, kawulo ndalem niku tan mriko mboten wonten dibayar wong kawulo seperti hanya di fikih itu, karena abdun itu kawulo ini kerja hasilnya nggak bisa dimiliki dia, tapi dimiliki sayyidnya. Memiliki wa ma yazalu abdi, ya Allah. Alangkah nikmatnya ketika Allah Ta'ala itu manggil kita ya abdi, masya Allah. Kayak santri timbali karo mbaya ini, le, anakku warene kabeh, anak santri anakku, masya Allah, meranyas gitu, ya Allah. Aku timbali mbanyai anakku, ya Allah kata. Senangnya bagaimana? Itu orang-orang ahli dzauq, orang-orang yang ahli perasaan ketika dipanggil ya abdi, wa nazalu abdi. Yataqarrabu ilayya bin nafil, selalu mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunat. Yang di sini dikatakan wala yazalu, selalu istiqomah dalam mengerjakan kesunatan. Ya tadi itu ya, seperti dalam fikih-fikih itu doa iftitah adalah sunnat, wakila biwujubihi, ada yang mengatakan wajib dibaca karena kesunatan. Sehingga guru saya tidak hanya di sholat fardu, hatta sholat sunnat di sholat tarawih itu juga baca doa iftitah, kan itu. Tapi seringkali kita ketika tarawih karena terlalu panjang durasinya, kita ringkas saja
Kok nyaca napa niku janganan. Wis pendek saja yang Allahu Akbar, Bismillah, waladhdallin, Yasin, Allahu Akbar, Subhanallah, kadar Subhanallah, Sami Allah, Subhanallah. Kalau bisa jangan dikurangi durasinya. Yang standar lah, yang standar. Kalau ngebut banter-banteran, nanti pun datang ke rumah ya sama istrinya kan. Seperti mobil, jenengan nyopir mobil, gas banter, wet, pas ngarep lampu merah, sing guri anak motor, edek, pelan-pelan itu, lampu merah sama juga nanti. Oh iya ya, lah kok banter-banter. Baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah wa asilah. Minimal itu, karena teks yang ada dalam kitab Bidayah minimal itu. Adapun tambahan panjang yang di Fathul Mu'in dan sebagainya. Makanya usahakan sholat sunat baik qobliyah ba'diyah, duha atau witirnya tetap baca doa iftitah. Karena di sini wala zad abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta hibbah. Inilah hikmah dari orang itu mengerjakan sunnah. Karena ibadah sunnah itu punya dua keuntungan untuk kita. Satu, jabrul khalal al-waqi' fil fardi, nambeli kekurangan yang terjadi di ibadah wajib fi mislihi. Seandainya kita mengerjakan sholat fardu kemudian kurang khusyuk, kurang baik, maka kekurangan yang terjadi di sholat fardu ditambali karo sholat sunat qobliyah ini. Jadi jabrul khalal al-waqi' fil fardi fi mislihi. Jadi ini kapan kanggo nambeli poso sing kurang tak qobliyah ba'diyah, nggak bisa. Poso sunat Senin Kemis itu diantaranya fungsinya untuk nambeli kekurangan yang terjadi di apa? Di poso Ramadan. Sedekah, barangkali kemarin saya zakat fitrah berasnya agak kurang baik, sekarang tak sedekah lah. Nah, sedekah kita itu nambeli kekurangan yang terjadi di zakat fitrah dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua adalah jalbul mahabbah, narik mahabbatullah, golek mahabbai Allah Ta'ala datang kita. Demikian hatta uhibbahu, sehingga aku sunat. Makanya orang-orang tua itu, masya Allah, kita perhatikan orang tua lah, kita belajar banyak dari orang tua. Ya Allah, bawa tasbih subhanallah subhanallah itu lemur-lemur diwaca. Sementara yang muda-muda seperti saya ini, assalamualaikum, wah, blas, mbah-mbah iki ada ngulon, sing nom-noman ditoles gak ono, nandi mau nggih. Masyaallah. Makanya mbah-mbahku masuk hati nabi api, mantep gitu. Masyaallah nika. Hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika aku suka pada orang itu, mahabbah orang itu, maka pendengarannya pendengaranku. Artinya Allah Ta'ala akan menjaga pendengaran kita, sehingga telinga kita nggak dipakai untuk maksiat pada Allah Ta'ala, nggeldengi, ngurungi geldengan, ngurungi ini dijaga Allah Ta'ala. Wa basaruhu alladhi yusiru bihi, mata kita akan dijaga Allah Ta'ala, sehingga mata kita nggak langsung nggak dipakai kemaksiatan. Telinga kita, mata kita dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata dan telinga lebih baik mana, Pak? Langkung saya pun di meripat karo kuping. Ini dikon milih. Ampun karo-karo nih. Napa? Telinga apa mata? Zamannya Rasulullah, mata lebih baik dari telinga, karena bisa melihat langsung zatnya Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah kapundhut, ada yang mengatakan, ada yang punya pendapat telinga lebih baik daripada mata. Tapi tetap kita minta mata juga telinga, ya. Karena Al-Quran mengatakan inna sam'a wal basara. Yang disebut pertama kali as-sam'a, pendengaran. Loh, kita kenal Rasulullah, cinta Rasulullah dari mana? Telinga. Gimana? Kita cinta pada Rasulullah itu dari mana? Telinga dulu, karena telinga mendengarkan
Maulid tiba, Maulid berjanji, oh sifatnya harus seperti ini ya. Kiai-kiai pidato menjelaskan kehebatan Rasulullah, kita melihat enggak sini telinga. Makanya mahabbah itu telinga kemudian ke hati. Zaman kita sekarang ini ya. Orang yang buta la qadarullah hadir pengajian ruang kiai malah konsentrasi, pulang-pulang kau tahu mbak tadi kiai ngendikan seperti ini kau dengar? Iya mbak tadi mendengarkan. Akhirnya ilmu itu masuk dari telinga turun ke hati. Itu tadi kita kenal Rasulullah lewat telinga kita. Makanya di Al-Quran inna sam'a wal basara wal fu'ada wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu alladhi yubsiru biha. Kemudian Allah Ta'ala selalu menjaga tangannya. Tangan enggak dipakai untuk nempeling tanpa hak, tangan enggak dipakai untuk macuri galengane wong, tangan enggak dipakai untuk apa nyengger apa banyak nyengger dodos apa niku lagi iku ini kapan wong kuwi istiqomah nglakoni kesunatan akan dijaga telinga, mata, kemudian tangan, kakinya semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan semua anggota kita dijaga Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Warijlahu alladhi yamshi biha. Kemudian kaki yang kita miliki dijaga Allah Ta'ala. Orang berasaan nanggone barang-barang sing kurang genah. Dijogo akhirnya tekake nanggone pengajian, nanggone sholawatan dan sebagainya. Itu adalah bentuk apa? Berkahnya jenengan menjaga dan mengistiqomahkan ibadah sunat. Tidak hanya itu, orang yang istiqomah mengerjakan kesunatan itu doanya mustajab. Aku kuwi ndonga gak tahu dikabulke to. Mungkin kurang njaga qobliyah ba'diyah. Mungkin kurang njaga duha sak witire. Mungkin kurang acung-acung utawa ngelungke nanggone wong sing fakir miskin, mungkin kurang. Karena di sini wa in sa'alani la utiyannahu. Jika dia minta aku kasih. Tapi pemberian itu tidak harus sesuai dengan permintaan kita. Kadang-kadang nom-noman jaluk Allahumma jaluk rokok di samsu, ning tetep ngelinting terus. Ana sing ngaten niku. Ya Allah muga-muga kula paringi rezeki kathah saged tumbas mobil sing niki. Tetep cekecerwer motorai niku yakinilah bahwasanya pemberian Allah Ta'ala lebih baik daripada apa yang kita minta gitu. Jaluk bojo ayu malah elek saumamane, jaluk bojo sing ganteng malah brongos, wah saja masyaallah iki ya. Niku kita hanya bisa minta pemberian adalah minallah, kita syukuri. Nah, kita syukuri. Makanya ada qasidah itu ada apa? Syair apa nikah? Tenggane qaulu ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah. Lupa ya. Kalau engkau ya Allah, maknanya gitu. Kalau engkau ya Allah tidak mau memberi saya, tentunya engkau enggak akan ngubahki hati saya untuk meminta pada kamu. Kalau saya berdoa, pertanda engkau akan memberi aku, kan? Makanya sering-seringlah berdoa. Nek jaluk nang Allah Ta'ala akan diberi. Tapi pemberian tidak harus seperti yang kamu minta. Ngaten nggih. Nah. Bani sa'adzani la'udhiyannahu. Kapan jaluk pertolongan dariku maka aku akan tolongi. Aku akan jaga mereka. Rawahu al-Bukhari. Semanten mawon ingkang kawula aturake pangapunten rotok kedawan gitu. Dingapunten saged gitu. Niat kula mung tabarukan kali muassis ya. Mugi-mugi wonten faedah hubunganipun nambahi mahabbah kita dari Allah Subhanahu wa taala, nambahin dari kita mahabbah kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sehingga kawula selepat yang kepamutan hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.